ada sisi-sisi yang buruk kalau saya melihat dari persaingan Cigar Nusantara dari saya nggak tahu apakah itu produsen, apakah itu konsumen. Konsumen yang loyal bisa, dalam tanda petik buzzer bisa. Selamat pagi, siang, sore, malam, smoke people. Ketemu lagi dengan saya di Ompretable. Saat ini saya bersama dengan Mas Ichwan dari Cerutu ID ya Mas ya? Siap. Oke, jadi ini salah satu narasumber saya. Masih muda, ganteng, sudah menikah belum? Waduh. Sudah menikah belum Mas? Oh, sudah. Oh, sudah. Jadi bingung jawabnya. Di luar markas nih kayaknya. Tit gitu paling ya. Oke, Mas Ichwan. Mas Ichwan Siap, boleh Om Fred. perkenalkan diri sendiri dulu Mas Ichwan. Oke, siap. Terima kasih Om Fred diberi kesempatan untuk di Ompretable. Saya sendiri Ikhwan, saya sebagai seller untuk distribusi untuk Cerutu Nusantara. Mantap. Betul, ya. Nggak ada cerutu yang lain. Cerutu Nusantara saja. Cerutu Nusantara. Luar biasa. Kita harus kasih applause ya. Ini Cerutu ID benar-benar fokus kepada Cerutu Nusantara. Cerutu Nusantara. Jarang-jarang banget loh itu. Tagline-nya People. juga Cerutu ID for Indonesian Cigar. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong, woi. Woi. Terima kasih. Siap. Nah, saya jelaskan lagi bahwa Mas Ichwan ini juga salah satu brand owner dari Cerutu Nusantara. Namanya Parley ya. Betul. Parley tagline-nya apa tuh Mas? Kalau Parley ini your daily cigar. Wes, don your daily cigar. Jadi Ya, siap. Parley itu juga milik dari Mas Ichwan. Iya, Gitu ya. Saya kira itu perkenalan singkatnya. Saat ini saya pengen membahas dengan Mas Ichwan sebagai narasumber untuk pembahasan yang nyerempet-nyerempet bahaya nih sebenarnya. Iya toh Mas? Kayak somasi dari komputer kan. Jadi, tentang cigar oriented. Artinya sekarang kan di pasar, terutama di Indonesia ya, itu terbelah dua sih, secara garis besar. Dari Cuban oriented atau import oriented dengan cigar Nusantara oriented. Nah, ini saya pengen bicara lebih jelas nih ke Mas Ichwan. Gimana pendapatnya Mas Ichwan tentang ini ada pertentangan ini? Apakah ini pertentangan yang positif atau ini pertentangan yang negatif? Kita coba ya, kita tanyakan langsung dengan Mas Ichwan. Mas Ichwan, Siap. gimana pendapatnya tentang Mas Ichwan tuh? Ini nih masalah. Oke, kita bicara kalau sama Cerutu ID mungkin kita bicara market ya Om Fred ya. Oke. Karena Cerutu ID sendiri juga dari tahun 2019. Wis 2019, berarti sekarang sudah 3 tahun. Ya, jalan 3 tahun. Kalau bicara untuk penikmat cigar, untuk penikmat cigar di Indonesia sendiri juga cukup banyak Om Fred ya. Setuju? Mulai berkembang Trennya ya. juga cukup trennya naik. Bagus. Tahun 2019 itu kayaknya saya jual juga belum terlalu banyak untuk para penikmat. Cuma emang trennya naik di 2019 sampai sekarang ya Om Fred ya. Itu kalau kita bicara market, emang untuk Cuban ada penikmatnya sendiri, betul Setuju? ya. Untuk cigar Nusantara kita juga ada penikmatnya sendiri. Masih meng-create atau memang sudah ada penikmatnya sendiri, Mas? Udah ada? Kalau Cerutu Atau ID harus create. Oh, setuju. Oke. Berarti artinya bahwa sekarang Cerutu ID memang benar-benar meng-create supaya cigar Nusantara itu benar-benar punya basis penggemar gitu ya, Mas ya? Betul, Om Fred. Berarti belum artinya boleh bisa dikatakan bahwa cigar Nusantara itu belum banyak penggemar gitu ya, Mas? Kalau target saya belum capai. Belum tercapai. Harusnya lebih banyak lagi. Oke. Market kita cukup luas, Om Fred. Jujur saja, market kita ini cukup luas. Penduduk kita untuk usia aktif ya, untuk orang pria yang menikmati produk turunan tembakau itu cukup banyak. Yang pasti 21 tahun ke atas ya? Betul. Yang pasti 21 tahun Yang ke pasti atas 21 tahun ke atas. Makanya usia produktif ya, Om Fred ya.
itu marketnya cukup besar Om Fred. Gitu. Banyak di kita kan juga ada penikmat rokok Tingwe gitu, dan cerutu ini lagi naik daun gitu kan, apalagi cerutu Nusantara ini cukup variatif juga, cukup banyak juga gitu kan. Dari merek, produsen, Betul, dari varian rasa, gitu ya. Itu cukup banyak, dan itu menurut saya menjadi tren yang positif untuk tren sigar sendiri. Selain sigar luar ya Om Fred ya, yang ada di Indonesia, di pasar, betul, yang ada di pasar. Nah, sigar kita ini bisa bertarung ya, istilahnya bisa mengambil market share-nya juga. Menurut saya sebenarnya harusnya bisa mengambil market share-nya juga. Mampu ya Mas? Kalau menurut Mas Iswan, mampu nggak sih cerutu kita nih, cerutu Nusantara ini? Kalau saya bicara strategi dan plan, saya harus mampu, Fred. Oke, bicara dari strategi dan plan ya. Kita harus tetap semangat, kita optimis sih, kita setuju. Saya juga sangat setuju. Jadi di Unfrettable ini kita memang memfokuskan untuk cerutu-cerutu atau sigar Nusantara. Jadi memang saya sangat appreciate ya dengan semangatnya dari Cerutu ID, benar-benar untuk lebih mempush, lebih benar-benar mengusahakan supaya sigar Nusantara itu memang establish, punya tempat di hati para konsumen gitu. Betul, ya Mas ya. Betul. Oke Mas, tadi mengenai ada dua kubu ini Mas. Menurut Mas gimana nih? Kan kalau ya saya dengar-dengar ya Mas ya, bahwa kubu ini malah saling menyerang. Artinya bahwa ada kubu yang dia suka cerutu impor, ya itu sah saja sih Mas. Betul. Ada yang kubu yang suka cerutu Nusantara, tapi mereka saling menyerang. Menurut Mas gimana? Negatif atau positif sih Mas? Kalau persaingan kayak gitu itu? Kalau pendapat saya pribadi, kalau kita melihat dari sudut pandang kita marketing ya Om Fred ya, untuk membranding sebuah produk, untuk produk cerutu Indonesia, menurut saya sih itu sah saja. Untuk perang apa ya istilahnya, kayak kita nge-branding produk dengan tagline masing-masing ya, dengan strategi masing-masing, itu sah saja gitu. Nanti pun juga pastinya akhirnya penikmat yang bakal memilih memutuskan. Gitu. Iya, betul. Sekalipun saya juga berjualan cerutu lokal, fokus lokal, bukan berarti saya juga tidak menikmati cerutu luar gitu. Setuju. Gitu. Setuju. Betul, tetap kita buka ya. diri ya. Betul. Kita harus open mind ya, open mind. Kita harus terima masukan dan kritikan. Oke. Oke. Jadi lebih ke ini, kalau saya malah menggelitik nih. Masukan dan kritikan nih Mas. Betul. Nah, masukan dan kritikan itu untuk produsen atau untuk konsumen? Kalau untuk kritikan pasti untuk produsen. Menurut saya. Karena konsumen itu ya dia membeli produk, kemudian ya dia menikmati produk. Ketika dia cocok ya oke, gitu kan Fred. Ketika dia nggak cocok ya dia bisa switch ke produk yang lain gitu. Jadi masukan itu pasti, bahkan saya sendiri pun sebagai seller juga pasti kasih masukan ke produsen gitu. Karena menurut saya yang berhubungan langsung dengan para pembeli gitu kan. Mahasiswa berhubungan langsung dengan produsen, juga berhubungan langsung dengan pembeli. Betul. Artinya sebagai jembatan gitu ya Mas ya. Berarti artinya bahwa sebenarnya Mas Iswani juga memberikan masukan juga kepada produsen. Begitu ya, tapi dalam artian positif. Betul. Kita bukan pasti dalam artian kita menghujat. Ya. Gitu. Karena kita membangun, kita membangun. Jujur aja ya. Sebenarnya banyak juga, saya banyak membaca di media sosial bahwa orang menganggap bahwa mereka tuh tetap mengatakan bahwa itu saya kasih masukan Mas. Tapi kembali lagi saya melihat sebenarnya bukan masukan nih. Tapi dalam tanda petik sebagai hujatan. Kalau Mas Iswan gimana memandang seperti itu? Setuju nggak sih ada orang-orang yang seperti itu? Atau gimana nih? Atau malah sebenarnya ya itu sebenarnya masukan walaupun kasar. Gimana menurut Mas Iswan? Kalau saya pribadi itu menganggapnya tetap masukan Om Fred ya. Setuju. Catat ya, tetap masukan. Tetap masukan. Itu nanti tergantung persepsi kita. Kita tinggal optimis aja yang pasti. Jadi mau dia menghujat atau mau apapun tentang produk kita, kita tetap optimis. Saya ketemu beberapa produsen termasuk Om Fred juga. Saya rasa masukan, kritikan buruk atau negatif itu rasanya sudah sering dilewati, maksudnya sering diterima. Betul kan Om Fred? Banyak sih. Pasti banyak gitu. Tapi percayalah Om Fred, kita juga akan pasti support Om Fred dan teman-teman produsen yang lain gitu.
untuk lebih majunya. lebih ya? majunya. Oke, Betul. jadi sebenarnya dari Mas Iswan tetap bahwa sebuah kritikan yang baik, apakah kritikan itu pedas atau Oke. kritikan itu yang bisa dikatakan dalam tanda petik menghujat, Oke. itu tetap mau nggak mau harus diterima oleh para produsen ya, Betul. dalam artian positif. Betul, harus dalam artian positif. Kita menerimanya itu sebagai hal yang positif aja, Om Fred. Oke, jadi gini ya, teman-teman Om Fredable, semua people, masukan-masukan kadang-kadang, terutama buat kita para produsen ya, teman-teman Betul. para produsen juga mau nggak mau, kita harus terima masukan ya, kita terima masukan dari beberapa konsumen, dari banyak konsumen. Walaupun itu sebuah kritikan yang pedas, tapi ya tetap kita harus terima bahwa itu sebuah masukan yang kita harus lihat sebuah hal yang positif. Betul. Begitu ya, Mas Iswan ya? Betul. Oke, kalau itu kita lihat dari sisi pandang dari lokal dan impor. Oke. Kemudian perkembangannya, saya melihat sebenarnya loh Mas, perkembangan di Cerutu Nusantara itu sebenarnya bagus. Sangat Tapi- bagus menurut saya. Ada tapinya nih Mas. Wah, Apa oke. saya mau konfirmasi juga ke Oke. Mas Iswan bahwa ternyata ada sisi-sisi yang buruk kalau saya melihat dari persaingan Cigar Nusantara dari, saya nggak tahu apakah itu produsen, apakah Oke. itu konsumen. Konsumen yang loyal bisa, Oke. dalam tanda petik buzzer bisa, Oke. ya kan? Menurut Mas Iswan itu kan kayaknya ada semacam kayak saling menyerang gitu. Oke. Pertama, apakah itu benar? Dan kedua, itu positif atau negatif buat para produsen kita? Gimana, Mas? Oke, Om Fred. Kalau untuk sebagai konsumen ya, Om Fred ya, menurut saya itu haknya mereka sebenarnya. Kita bicara hak dan kewajibannya mereka, itu haknya mereka. Mereka sebagai konsumen? Betul, hak Oke. sebagai konsumen gitu. Mereka mau bicara tentang produk ini seperti apa, menurut saya itu sah-sah aja. Sah-sah saja, walaupun Sah-sah itu aja. menghujat. Kalau menghujat itu, menurut saya kitanya yang harus menerima persepsinya kita sih, Om Fred. Jadi kita sendiri yang harus menerima bahwa itu sebuah masukan walaupun sebuah hujatan. Betul. Begitu. Itu akan Oke. membentuk mental kita sih. Setuju. Betul Catat ya. Betul ya? Membentuk mental kita. Oke, setuju. Betul ya? Terus Kita untuk Cigar Indonesia pokoknya, Om Fred. Oke, mantap. Oke, terus kemudian Siap. gimana nih, Mas? Apakah itu menjadi hal yang positif nggak sih? Kadang kan juga ada orang ngeluh juga. Iya, iya. Waduh, gila nih, saya dihujat habis-habisan dengan produk saya. Padahal saya sudah mencurahkan keringat, mencurahkan Oke, pikiran, menjadi sebuah produk yang menurut saya bagus. Tapi padahal sampai di tangan konsumen, banyak yang menghujat. Itu bagaimana sih kita harus memandang itu? Oke, Om Fred. Kalau saya melihatnya seperti ini, Om Fred. Hal paling simpel, kita tetap terus berkarya, Om Fred. Oke. Kemudian Tidak ditanggapi atau bagaimana? Tetap berkarya itu dengan kita tidak menanggapi atau bagaimana? kita menanggapi, tetap Hmm. menerima masukan, Mhm. oke. Kemudian kita tetap berkarya. Karena Hmm. endingnya itu menurut saya, finalnya itu konsumen yang menilai, Om Fred. Gitu. Jadi kalau kita bicara produk luar dan produk Nusantara ya, kita bicara Nusantara, orang menikmati produk luar pun juga pasti akan penasaran dengan produknya kita. Gitu. Setuju. Itu pasti, Om Fred. Hmm. Gitu. Kita bicara market ya, Om Fred. Kita Ya. bicara fakta, Ya. itu yang terjadi di Cerutu ID. Banyak penikmat cerutu luar gitu kan, kemudian tertarik dengan produknya kita gitu kan, karena Cerutu Nusantara ya. Cerutu Nusantara, karena semakin banyaknya varian untuk produk Nusantara gitu. Jadi itu nanti sah-sah aja gitu, pasti akan yang menilai itu Tetap konsumen. tetap konsumen gitu, Om Fred. Oke. Jadi kalaupun nanti ada, mohon maaf, misal ngeritik atau apa dengan hal negatif atau yang positif, tetap nanti akan konsumen yang menilai. Menilai dari pengkritiknya atau menilai dari karyanya karyanya kita, karya dari produsen ya? karya dari produsen. Oke, jadi garis bawahnya bahwa apapun kritiknya, apapun bentuknya, Ya, tetap harus diterima dengan positif oleh para produsen. betul. Setuju ya? Kalau saya bilang saya setuju loh. Ini usul yang bagus sih. Karena saya pun juga produsen, jadi artinya saya menerima usul yang bagus. Ini saya bilang usul yang bagus dan mencerahkan. Artinya kadang-kadang kan banyak produsen merasa terganggu juga nih. Ya. Aduh gila nih,
saya dikritik habis-habisan. Iya. Nah, tapi yang saya mau coba tanyakan lebih dalam lagi, Mas, itu tentang black campaign. Wah, ini apa nih? Nah, gitu kan. Artinya Iya, kan iya, iya. black campaign itu artinya bahwa sebuah kritik, tapi sebenarnya bukan kritik, tapi dia memang bertujuan untuk menjatuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah itu ada benar? Dan kedua, kembali lagi, itu positif atau negatif? Kalau jadi gini, wah ini pinggir jurang bener nih ya. Nggak apa-apa, orang kita kontroversi kok ya. Nggak, jadi gini, kita melihat dari kita analogikan aja, Om Fred, di luar cerutu sendiri pun sebenarnya kita agak sedikit mancing aja. Kalau bicara campaign itu pasti setiap produk itu punya strategi masing-masing, betul ya? Oke. Punya apa yang mau diangkat, keunggulan produknya dia apa, itu pasti jadi campaign-nya mereka. Ya. Betul kan? Dan itu sah-sah aja. Setuju, kalau itu sah. Gitu ya. Terus kemudian ketika ada emang yang misal nih karena saya juga pemilik brand Harley dan teman saya Mas Hendra dan kawan-kawan, kemudian kita analogikan misal Om Fred juga mungkin produsen juga gitu kan. Saya dengan campaign saya mau berkata apapun itu sah-sah aja, Om Fred. Sah-sah saja. Sah-sah aja. Jadi mau saya bilang sigar saya ini Your Daily Cigar, ya itu emang campaign saya, gitu loh. Nanti Om Fred mau menyerang saya atau dengan campaign yang ini, maksudnya dengan campaign yang berbeda, itu nggak apa-apa. Diterima saja. Diterima. Jadi misalnya gini deh, waduh, saya merasa, duh ini Parley ini akan menyaingi produk saya nih. Betul. Aduh, saya mau coba kerahkan deh. Ini teman-teman saya, link-link saya, gimana caranya untuk menjatuhkan Parley. Dibilang, aduh ini produk ecek-ecek lah ada produk ini. Menurut Mas Ikhwan sendiri sebagai pemilik Parley, gimana tuh? Atau dilawan? Ya pasti dilawan. Dilawan? Iya. Tapi dengan logika ya? Betul. Dengan style yang... Dengan style, ya, style sendiri ya. Betul. Bahwa dilawan dengan kebenaran kalau saya bilang ya. Betul. Bukan terus dilawan dengan kita, wah udah, ini yang lain, yang satu ini black campaign, wah ini Om Fred black campaign nih, saya black campaign juga. Nggak gitu kan ya? Nggak gitu. Nggak gitu kita, ya? Menurut saya Om Fred ya, apapun campaign kita, mau gimana pun tetap tadi balik lagi Om Fred, konsumen yang bakal menilai. Tetap konsumen yang bakal menilai. Konsumen yang bakal menilai. Jadi mereka yang akan menilai setelah mereka merasakan, mereka melihat, mereka menikmati, baru mereka punya, ya akhirnya bisa menilai sendiri ya. Iya. Oke. Jadi nggak perlu campaign khawatir. seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Kalau kita bicara di luar sigar, itu mungkin lebih horor sih menurut saya. Iya, memang ya. horor banget sih. Kita lebih horor ya. Maksudnya ya sedikit di luar sigar kita bisa kasih contoh kemarin McD saingan sama Burger King. Itu kan menurut saya black campaign yang cukup horor, tapi itu marketingnya yang keren. Gitu. Nah, Pepsi dan Coca-Cola betul. itu kan itu gila-gilaan ya, itu Mas. Betul, Om. Jadi kita seperti itu. Nah, oke. itu makanya saya kenapa selalu kasih masukan juga untuk beberapa produsen termasuk saya sendiri. Jadi kita tetap fokus aja untuk berkaryanya itu, Om Fred. Berkarya yang terbaik, Betul. tetap berdevelop ya. Tetap Yang develop terbaik terus ya. untuk menciptakan sebuah produk yang bisa diterima di masyarakatnya kita sebenarnya gitu. Karena masyarakatnya kita ini sebenarnya market yang cukup besar dan saya rasa targetnya juga mungkin beberapa tahun ke depan harusnya sigar Nusantara ini bakal lebih tinggi lagi. Menjadi raja Di negeri sendiri ya, oke. Saya optimis itu sih. Ya, saya juga optimis, Mas. Kita salaman dulu, Mas. Salaman dulu. Sigar Nusantara. Sigar Nusantara. Ya. Jadi gini, kalau saya bisa ngambil garis bawahnya bahwa apapun apakah itu black campaign, apakah itu sebuah masukan yang positif, apakah itu sebuah cacian yang negatif, mau bagaimanapun juga kita sebagai produsen, siapapun, mau produsen sudah industri, produsen sebagai rumahan atau homemade, tetap menurut Mas Ikhwan dan saya juga setuju bahwa kita jawab dengan sebuah karya. Begitu ya Mas ya? Setuju. Kita nggak perlu harus kita menjawab dengan black campaign atau hal-hal yang negatif itu, kita jawab dengan tetap
kita jawab dengan sebuah kata-kata atau bagaimana dengan memberikan malah jadi efeknya jadi jelek gitu ya. Tetap harus dengan kita jawab dengan karya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Betul. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas. Siap. Kan sebenarnya kan hal begitu kan nggak bagus juga Mas buat perkembangan cerutu Indonesia. Misalnya dari beberapa merek saling menjatuhkan secara nggak sengaja maupun secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi yang berkembang juga melihat ternyata ada nih, kayaknya ada. Tapi entah itu siapa. Nah, sebenarnya menurut saya itu kan sebenarnya kan nggak baik sih Mas. Toh kenapa sih kita dari sesama cerutu Nusantara, saya bilang dalam cerutu Nusantara ini kok jadi malah saling berebut pasar tapi dalam hal yang negatif. Menurut Mas Iswan gimana nih? Solusinya itu seperti apa Mas? Karena kita kan nggak punya seperti Abanos, persatuan gitu loh nggak ada. Mas Iswan gimana? Oke, hal yang paling mendasar itu gini, Brad. Selama ekosistem cerutu itu terbentuk, semakin banyak sigar bermunculan Nusantara, atau ekosistemnya terbentuk, untuk produsennya semakin banyak, terus kemudian untuk brandnya juga semakin variatif, konsumennya kita juga semakin banyak juga. Selama itu ekosistemnya terbentuk seperti itu, Om Fred, itu nanti akan seleksi alam sendiri. Itu menurut saya. Seleksi alam ya? Betul. Jadi garis bawahnya seleksi alam. Seleksi alam. Siapa yang bertahan lebih lama, betul, dia akan jadi pemenang. Betul. Selama kita emang tetap fokus untuk menghasilkan produk sesuai dengan segmennya kita, sesuai dengan harapannya kita dan konsumen, itu saya rasa yang akan bertahan, gitu. Kalau kita bicara nanti, Mas Ikhwan, saya ini ada hal negatif seperti ini, kemudian ada kritik yang menghujat atau apa, itu mungkin hanya cobaan kecil, Om Fred, menurut saya. Jadi mantap ini. Ini hanya cobaan kecil ya. Menurut ya. Biasa ya berarti. Itu biasa, Om Fred. Itu harus kita tetap maju, Om Fred. Setuju Mas Iswan. Jadi itu cobaan kecil menurut saya. Jadi kita tetap optimis. Apa yang kita fokuskan tetap harus kita kerjakan, gitu kan? Apa yang menjadi target kita beberapa tahun ke depan untuk plan kita cerutu Indonesia menjadi raja di negeri sendiri, ya, Fred. Itu tetap harus kita jalankan. Jadi kritikan negatif atau apa tetap terima, kita jawab dengan sebuah karya. Ya. Itu mantap. Nanti tetap akan jadi seleksi sih, Om Fred. Ya. Pokoknya selama ekosistem terbentuk, sigar semakin banyak, semua akan semakin berlomba-lomba menjadikan produk yang terbaik. Tetap mereka yang akan konsumen yang menilai. Setuju. Terus kemudian gini juga, Om Fred, saya sedikit kasih masukan juga. Ingin terus enak ini. Wah, iya ini ya. Kopi dulu, kita seruput kopi dulu. Jadi emang perlu sebenarnya kalau kita bicara campaign atau strategi untuk membranding sebuah produk sigar kita, itu perlu gitu, Om Fred ya. Jadi produk yang oke pun kalau tidak di branding dengan bagus juga akan kalah juga gitu. Iya, berarti itu. Misal kita produsen, kita bikin enak, tapi kalau kita ada kritik dari yang lain kalau itu, wah itu kurang oke gitu kan. Tapi selama orang belum mencoba, ya itu belum bisa dikatakan ya produk itu nggak enak gitu. Makanya saya sih melihat beberapa reviewer ya, kita bicara reviewer, Om Fred, untuk sigar kita itu kan juga cukup ada ya beberapa orang yang mereview sigar gitu. Saya rasa itu cukup bagus. Hal pertama yang kita ini apresiasi, mereka mau mereview sigar, mau itu luar, mau itu Nusantara, itu sesuatu hal yang perlu kita apresiasi. Karena reviewer itu untuk patokan konsumen sebenarnya. Patokan untuk saya akan menikmati cerutu apa ini, gitu. Tapi hanya untuk menikmati cerutu apa dulu, Om Fred. Jadi enggak, kalau saya bicara reviewer untuk penikmat pemula ya, misal penikmat pemula, saya sebagai penikmat pemula, untuk reviewer sigar itu menurut saya cukup melihat apa yang direkomendasikan mereka untuk dibakar pertama kali. Oke.
Berarti Kalau artinya ada untuk positifnya ya? betul, Malah banyak positifnya. reviewer. malah banyak positifnya. Kita ambil positifnya, dia menggait untuk pemula untuk menikmati sigar, gitu. Ya minimal dari pemula itu tahu dulu nih. Betul. Ini rasanya kayak apa? Iya. Ininya kayak apa? Jadi istilahnya pengetahuan dasarnya dari mereka lihat dari reviewer ya. Iya, reviewer. Tapi menurut Mas Iswan, reviewer kita gimana, Mas? Itu Nah, cukup capable atau memang layak atau bagaimana? Kalau dari sudut Secara pandang umum saya, ya, Mas? ya Secara kita umum. secara general aja Ah. Om Fred, ya secara umum lah ya. Itu saya rasa mereka cukup capable pertama. Tapi yang jadi masukan saya itu justru untuk penikmatnya Om Fred, bukan untuk reviewernya. Gimana tuh? Kalau untuk penikmat melihat reviewer, kita nggak perlu melihat terlalu detail untuk rasa. Itu Jadi, pertama. Perhatikan ya. Ini Smoke pendapat people. pribadi ya. Oke, nggak apa-apa, tapi itu Pendapat bagus. pribadi ya. Perhatikan ya, smoke people, bahwa tidak perlu harus memperhatikan terlalu detail untuk masalah rasa. Begitu ya? Betul. Oke, terus kemudian? Kedua, yang dilihat itu hanya sebenarnya pengetahuan ini tuh cerutu bentuk apa. Oke, cerutu dibentuk apa? Kemudian selain bentuk, kemudian ini ya untuk urapernya itu kan ada Maduro, ada apa. Itu pengetahuan mendasar. Itu menurut saya pemula cukup melihat itu. Karena kalau kita bicara taste, terlalu rumit menurut saya Om Fred untuk diterima sebagai pemula. Dan subjektif kalau saya kira ya. Ketika kita membakar beli sesuai reviewer sarankan, ternyata reviewer ini menurut saya selera kita beda-beda. Palate lidah kita itu juga beda. Gitu kan Om Fred ya. Apa yang Om Fred nikmati, menemukan rasa apa, belum tentu di lidah saya ditemukan rasa seperti itu. Setuju banget. Dari pengalaman rasa sendiri itu juga Betul. pengaruh besar ya. Gitu. Oke. Jadi menurut saya reviewer itu kalau untuk pemula ya saran seperti itu sih Om Fred. Jadi mereka pasti menyarankan untuk cerutu ini, kemudian oke, cerutu ini bisa dinikmati pagi hari. Itu bagus sebenarnya Om Fred. Tapi untuk taste itu saya rasa jangan terlalu melihat terlalu detail. Ya, karena itu subjektif ya. Betul. Jadi mungkin dilihatnya, mungkin kalau saya lebih garis bawah bahwa yang perlu dilihat adalah sebuah bentuknya seperti apa, konstruksinya bagaimana, drawingnya Betul. seperti apa, Ya. pembakarannya bagus atau tidak. Iya. Mungkin yang paling penting yang dilihat itu ya Mas Iswan. Betul, itu hal mendasar untuk pemula. Karena yang banyak tanya ke Cerutu ID itu pasti membandingkan, Mas saya menemukan tes ini menurut reviewer ini gitu. Nah itu Tapi pasti. kok saya nggak ketemu. Nah itu gitu. Jadi Iya sih. kita ya sigar ini tetap kita harus edukasi sih Om Fred. Kita emang butuh effort gede. Selain kita nge-branding cerutu kita juga effort gede untuk para penikmat cerutu kita. Itu emang yang harus dilakukan kita. Jadi sigar itu ya harus kita sendiri yang coba, baru kita tahu rasanya. Sigar itu harus kita sendiri yang coba, begitu semua people ya. Ada reviewer mengatakan bahwa ini A, B, C, D, bla 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 bla. Ya. Jangan langsung menjudge bahwa itu sebuah hal kebenaran dan mutlak. Ya. Artinya harus Anda coba sendiri. Ya, betul. Itu menjadi hal yang harus ya Mas ya. Ya, menurut saya harus juga. Oke. Karena sigar ini unik ya sebenarnya Om Fred ya. Iya. Sigar ini unik, mulai dari rasa kemudian semuanya pokoknya unik lah ya. Iya. Makanya Saya setuju banget. unik banget. Jadi kita perlu. Baik dari konsumennya juga unik loh. Iya. Makanya saya bilang semuanya unik Om Fred. Yang kita bahas pun juga unik gitu sebenarnya. Aduh, ini jadi sebenarnya gini, semua people saya sudah dapat tanda nih dari tim kreatif. Waktu kita tinggal sedikit, tapi sebenarnya ini, aduh mengasihkan banget ya. Saya ngobrol langsung dengan Mas Iswan. Tapi terakhir nggak apa ya, sedikit lagi 1 menit 2 menit. Mas Iswan, pertanyaan terakhir deh. Siap, Bu. Masukan dari Mas Iswan, tadi kalau saya lihat kita banyak berbicara tentang produsen. Oke. Nah, kalau Mas Iswan ada masukan nggak sih untuk konsumen kita? Untuk lebih, artinya kita memang berjuang ya, kita berjuang untuk bagaimana supaya cerutu Nusantara ini menjadi semakin berkembang, semakin dan semakin dicintai. Nah, masukan dari Mas Iswan nih,
untuk konsumen kita, masukannya apa, Mas? Yang pertama, untuk masukan, kita perlu cobain semua cerutu Indonesia. Cobain semua cerutu Indonesia, banyak banget loh, Mas. Ya. Satu-satu kali ya. Iya, Oke. satu. Oke. Kita harus cobain cerutu Indonesia semuanya gitu. Itu yang pertama untuk konsumen kita. Kemudian emang kita nggak bisa berpacu dengan satu sigar, betul Om Yafred ya? Setuju. Kita harus tetap explore untuk cerutu Indonesia. Jadi kalau misal untuk konsumennya kita, kalau untuk konsumen kita tetap harus nyobain sigar ya. Mau orang lain bilang apa tentang itu sigar, agar nggak penasaran kita harus tetap cobain. Sampai menemukan sesuatu yang klik, akhirnya kita kita pilih brand ini. Betul. Yang benar-benar cocok, gitu ya, Mas? Betul. Sebenarnya Itu paling ya? simpel kayak rokok juga sih sebenarnya. Rokok kan kalau kita nggak cocok, Benar. itu hal paling simpel sih ya sebenarnya untuk para penikmat yang mau nyobain cerutu, kita cobain aja beberapa. Nggak harus terburu-buru juga kan, Om Fred? Sampai Karena ketemu cerutu banyak. Nah, ketika ketemu kita pasti akan ya loyal juga dengan produk itu. Atau mungkin nanti ketika ada produk rilis baru, ya pasti penasaran juga. Karena itu karakter penikmat sigar pasti akan dibikin penasaran. Strategi banget ya. Iya, pasti akan dibikin penasaran dengan brand-brand baru. Kita tetap support produk kita untuk Indonesia ya Om Fred ya. Maju terus pokoknya cerutu Nusantara ya, Mas Maju ya. terus, Kita fight bareng, baik dari produsen maupun dari konsumen, kita fight bareng supaya cerutu Nusantara itu benar-benar mendapatkan hati dan mendapatkan tempat di para penyigar cerutu Indonesia. Betul. Begitu Harus ya, Mas? jadi raja di negara Harus jadi sendiri. raja di negara sendiri ya, Mas ya. Oke, Smoke People, sangat menarik sekali perbincangan saya dengan Mas Rizwan. Tapi ya, saya harus minta maaf bahwa waktunya nggak ada lagi. Tapi besok di saat ada pembahasan lain, saya akan coba undang lagi Mas Rizwan. Kita berbicara dengan materi-materi yang berbeda. Mas Rizwan mau ya, Mas Rizwan ya? Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Ya. Asal cerutu Nusantara. Cerutu Nusantara. Oke, Smoke People, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi Smoke People. Semoga ini juga bermanfaat bagi perkembangan dan bertumbuh kembangnya cerutu Nusantara. Selamat malam, pagi, siang, sore. Jangan lupa subscribe Om Fresh Table kalau itu memang bermanfaat. Tinggalkan saja jika itu tidak bermanfaat. Oh, keren toh, tidak bermanfaat ditinggalkan aja. Loh, kita bukan jualan. Iya, betul. Artinya bahwa kita benar-benar pembicaraan kita benar-benar ya gini, Om Fresh style lah. Kita benar-benar ya kita bikin santai, Kita santai. tanpa ada pertanyaan yang terstruktur. Ya. Bahkan saya bertanya, Mas Iswan menjawab tuh nggak ada. Kita ketemu di sini aja juga lah ini. Nah, ini tempatnya sama itu. Ada konsep gitu ya. Betul. Jadi ya kalau misalnya dari Smoke People merasa bahwa ini tanpa konsep ya begitulah. Artinya apa yang ada dalam otak kita dari pembicara maupun dari saya ya udah keluar aja, yang bikin enak-enak aja. Begitu ya Smoke People, sampai ketemu di lain kesempatan. Love Indonesia and you. Top.